Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran. Nah, RPP yang saya buat yaitu mengenai tentang beriman kepada hari akhir. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu iman kepada hari akhir? Nah, beriman kepada hari akhir ini adalah kita meyakini bahwa seluruh dunia beserta isinya itu akan mengalami kehancuran. Tandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Nah, dijelaskan juga pada hari itu, langit, lautan, daratan, dan seluruhnya akan mengalami porak-porandan, akan dihancurkan. Lautan akan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Gunung akan meletus, hancur, dan berhamburan. Ada benda yang ada di langit bergerak tanpa terkendali. Bintang, planet, bulan, dan lain sebagainya. Teman-teman, di sini juga ada dalil naqli tentang iman kepada hari akhir. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, di sana mengatakan yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati di dalam kubur. Kiamat kubro ini memang sebenarnya belum terjadi ya teman-teman. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui kejadian yang sebenarnya itu bagaimana, seperti apa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Tetapi kita sebagai umat Islam, umat Muslim, mengetahui dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa hari kiamat itu bakal terjadi. Lalu kiamat yang sesungguhnya itu ditandai dengan apa? Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama kalinya. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Teman-teman, kiamat juga di sini terbagi menjadi dua. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Nah, emang kiamat sugro ini apa sih teh? Adalah kiamat yang kecil. Pasti teman-teman semua di sini melihat video ini udah mengalami kiamat sugro. Tandai dengan kematiannya seseorang yang kita sayang. Longsor mungkin di daerahnya masing-masing, kebanjiran, longsor dan lain sebagainya, itu merupakan kiamat sugro. Lalu kiamat kubro ini kiamat apa? Kiamat yang besar, kiamat yang belum terjadi. Dan kiamat ini akan terjadi ditandai dengan kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta dan isinya. Teman-teman, nama-nama lain hari akhir itu ada banyak, dan satu bukan dua. Nah, yang pertama itu yaumul akhir, hari penghabisan gitu. Yang kedua, yaumul hisab. Yang ketiga, yaumul fasli atau hari keputusan. Yang keempat, yaumul jam'i, hari dikumpulkannya manusia. Yang kelima, yaumul tolak, hari pertemuan. 6, yaumul hasroh, hari penyesalan. Yang ketujuh, yaumul fat, hari kemenangan. Yang kedelapan, yaumul qari'ah, hari peristiwa yang besar. Yang kesembilan, yaumul ba'as, hari kebangkitan. Yang kesepuluh, yaumul buka, hari tangisan. Teman-teman, pasti di sini masih banyak yang nanya, bagaimana sih proses kita hidup di alam akhirat nanti? Nah, di sini akan dijelaskan sedikit banyaknya bagaimana proses kehidupan di akhirat nanti. Yang pertama itu kita akan melewati alam barzah, yang dimana alam barzah tersebut adalah alam batasan kita di dunia dan kita di akhirat. Dimana alam barzah tersebut adalah alam penantian manusia sampai akhirat. Dan di alam barzah itu kita akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, yang dimana malaikat tersebut akan memberikan kita pertanyaan, yang diantaranya siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu, dan siapa nabimu. Bukan pertanyaan lagi apa, udah makan belum, bukan seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kita juga di sana di alam barzah nanti kita akan mengalami siksa kubur atau kebahagiaan. Gantung amal perbuatan yang kita buat semasa kita hidup. Apakah perbuatan kita baik, maka kita akan mengalami kebahagiaan di alam barzah tersebut. Jika perbuatan kita jelek dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengalami siksa kubur di alam barzah tersebut. Teman-teman, setelah kita melewati alam barzah, kita juga akan melewati yaumul ba'as, di mana hari tersebut adalah hari dibangkitkannya manusia setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Teman-teman, keadaan manusia antara satu dan yang lainnya itu akan berbeda tempat, tergantung amal perbuatan yang kita perbuat selama kita hidup. Nah, teman-teman, di sini juga ada yaumul mahsyar. Kita akan melewati yaumul mahsyar, di mana hari tersebut adalah hari dikumpulkannya manusia di tempat yang sangat luas, yaitu pada mahsyar. Setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita juga akan melewati yaumul mizan, di mana di sana adalah hari penimbangan amal baik kita selama di dunia, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Di sana akan ditimbang dengan sedetail-detailnya. Jadi buat teman-teman yang masih melakukan sesuatu dan mengiranya tidak ada yang melihat, itu salah. Karena sesungguhnya kita dimanapun sama siapapun dan melakukan apapun, kita semuanya bersama Allah SWT.
Ta'ala. Juga akan melewati yaumul hisab. Di sana adalah hari perhitungan amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia atau di akhirat. Di sana juga di hari tersebut mulut kita akan terkunci sehingga kita tidak bisa berbicara dan tidak bisa mengelak apapun, memberikan alasan. Nah, terus siapa yang akan memberikan jawaban, alasan-alasan, pertanggungjawaban amal perbuatan baik atau buruknya kita selama kita di dunia? Yaitu adalah anggota tubuh kita yang melakukannya. Jika kita melakukan kebaikan, contohnya adalah melakukan sedekah. Nah, kita melakukan sedekah, memberikan sebagian harta kita menggunakan tangan kanan. Nah, suatu saat nanti di yaumul hisab adalah yang akan berbicara itu adalah memberikan alasan anggota tubuh yang melakukannya. Terus gambaran nanti di surga itu bagaimana? Gambaran nanti di neraka itu bagaimana gitu kan? Orang yang sudah meninggal dan sudah ke surga atau ke neraka itu tidak datang lagi ke dunia dan menceritakan bagaimana di alam akhirat tersebut gitu. Nah, gambaran di surga itu salah satunya adalah sungai yang sangat jernih gitu kan. Luas surga itu seluas-luasnya. Bumi itu nggak ada apa-apanya. Di surga itu kayak seluas bumi dan langit itu menyatu, benar-benar luas banget. Penghuni surga itu tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa gabut gitu ya teman-teman. Tidak akan mengalami tua, tidak akan mengalami rasa lelah, tidak akan mengalami gabut, jealous dan lain sebagainya. Dan disediakan bidadari surga, istri-istri yang solehah. Tidak ada perkataan yang sia-sia di sana itu ya. Apapun yang kita inginkan pasti selalu dikabulkan. Penghuni surga itu akan merasakan kebahagiaan yang sangat kekal. Teman-teman, terus gambaran di nerakanya itu bakal seperti apa? Di sana bakal meminum nanah yang tidak akan pernah menghilangkan dahaga kita. Kedua, kita itu bakal makan pohon yang berduri yang tidak akan pernah mengenyangkan perut kita. Yang ketiga, panasnya api neraka itu adalah 70 kali lipat daripada api di dunia. Yang keempat, suara api yang ada di neraka itu adalah seperti gumuhnya halilintar. 5, di neraka itu bakal dijaga oleh malaikat yang keras. Yang keenam, manusia dan iblis itu akan menjadi kayu bakarnya neraka. Yang ketujuh, penghuni neraka itu akan disiksa dan akan merasakan menderita. 8, neraka itu adalah sebagai tempat yang paling buruk. Nah teman-teman, terus bukti adanya kebenaran hari kiamat itu apa? Yang pertama, kiamat sugro, kiamat kecil. Itu buktinya adalah meninggalnya, wafatnya Nabi Muhammad SAW, penyakit taun, penaklukan Baitul Maqdis, timbulnya huru-hara di kawasan timur, perang Siffin, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya api di Hijaz, perang di Turki. Nah, itu untuk masa lalu. Nah, untuk masa sekarang, perjinahan di mana-mana, minuman keras di mana-mana, masjid sangat mewah tapi tidak ada isi, berlomba-lomba mendirikan bangunan, waktu semakin singkat, orang banyak yang kikir, banyaknya gempa bumi, mengikuti perilaku umat lain. Untuk masa depan, hilangnya ilmu agama serta kebodohan, jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki, bumi Arab akan berumput dan bersungai, dan ibu melahirkan anak kembar yang lebih dari 2. Itu tanda-tanda kebenaran adanya hari kiamat sugro. Nah, terus tanda kebenaran adanya kiamat kubro itu apa? Pertama, turunnya Al-Mahdi. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, keluarnya Ya'juj Ma'juj. 5, munculnya Aduhon. 6, gempa bumi di wilayah timur dan barat serta jazirah Arab. Yang ketujuh, keluarnya binatang melata. Yang ke-8, matahari terbit dari barat. Yang ke-9, hancurnya Ka'bah. Yang ke-10, adanya angin yang sangat lembut dan dingin. Yang selanjutnya, semua orang menjadi kafir dan sifatnya seperti binatang. Yang terakhir, api yang menggiring manusia. Nah, teman-teman, terus apa sih hikmah dari meyakini hari akhir tersebut? Yang pertama, dapat meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah SWT, mendekatkan diri kita dan bertakwa kepada Allah SWT, termotivasi untuk lebih beramal soleh, berakhlakul karimah gitu ya, senantiasa meminta ampun kepada Allah SWT. Yang selanjutnya, meyakini terhadap manusia bahwa kehidupan di akhirat itu bakal abadi, bakal kekal, menambahkan ketabahan dan kesabaran terhadap manusia terhadap segala cobaan. Yang ketujuh, hati-hati dalam bertindak karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan bakal ada pertanggungjawabannya. Sekian dan demikian yang dapat saya paparkan tentang beriman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.